مشكورا. صلوا على النبي محمد. صلوا على النبي محمد. صلاة البدر hadirin wal hadirat yang sangat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kita saksikan ini adalah penceramah pertama yaitu dari anak guru kita yaitu Saudara Husain Ramdhani. Waktu dan tempat kami persilakan dengan sholawat Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Untayan kata yang pertama, mari kita sambutkan puji sedalam syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang mana rahmat dan karunia-Nya selalu tercurah, amin, bagaikan air yang mancur, amin. Dan bagaimana Allah sangat suka dengan orang yang bersyukur, apalagi tafakur. Dan Allah sangat membenci dengan orang yang kufur, apalagi takabur. Pada suatu hari, orang takabur ini diberi kenikmatan, harta yang berlipat, mobil mengkilat, rumah bertingkat, istri cantik memikat. Tidak cukup satu, bahkan sampai 4. Diangkat menjadi camat, tapi sayang 1000 sayang dia lupa sholat. Matinya disempat, nyungsep ke liang lahat, dikeplak malaikat sampai hari kiamat. Nauzubillah summa nauzu. Untayan kata yang kedua, salawat serta salam tak lupa kita curahkan keharibaan junjungan alam putra Abdullah buah hati Aminah, ialah Muhammad Habibullah. Beliau adalah selaku promotor yang tidak pernah koruptor. Beliaulah selaku pemimpin yang terpimpin. Beliaulah selaku insan yang baik lagi budiman, yang ketampanannya tidak dipakai untuk menggoda perempuan. Beliaulah selaku promotor yang berlafazkan Al-Quran, yang mana ketampanannya tidak kalah dengan Syahrul Khan, Salman Khan, Irtik Roshan, Amitabh Bachchan, Arjuna. Ibu-ibu tahu Arjuna? Tahu? Kembaran bapak saya. Sebelum saya sampaikan satu patah dua patah kata, izinkan saya untuk menyampaikan salam hormat dan takzim saya kepada guru-guru. Salah satunya Habib Abdullah bin Salim Al-Atos, semoga dipanjangkan umurnya. Ini
disehatkan badannya, dikabulkan semua hajat-hajatnya, dan dilindungi dimanapun beliau berada. Semoga duitnya dibanyakin, mobilnya dibanyakin, rumahnya dibanyakin, istrinya mempar. Dan tak lupa juga pada Dewan Asatidz dan Asatidzah yang namanya tidak saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa takzim dan hormat saya. Pada suatu ketika kita langsung masuk ke gigi 4. Setuju Pak? Setuju. Saya punya pantun. Ikan sepat, ikan gabus berendam di air tawar. Kurang kompak semuanya. Ikan sepat, ikan gabus berendam di air tawar. Emang saya dari kecil udah cakep. Ulang sekali lagi. Ikan sepat, ikan gabus berendam di air tawar. Lebih cepat, lebih bagus. Perut bapak saya udah lapar. Jadi suruh makan berdua-duaan. Tapi gampang panitia. Saya punya bantuan lagi. Anak itik dimakan ikus. Ambil plastik bakal bungkus. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Pada suatu ketika Nabi Allah Muhammad sedang berjalan menuju ke masjid untuk sholat Idul Fitri. Di hari itu sedang hari raya Idul Fitri atau hari raya orang Islam. Tapi mata Nabi tertuju kepada segerombolan anak kecil yang memakai baju baru. Sama kayak orang Indonesia, pakai baju lebaran baru mulu. Di sini pada beli baju baru gak kalau lebaran? Beli berapa? Di mall apa di pasar? Cakep kalau di mall mah, di pasar jelek. Iya, pada pakai baju baru tuh. Nah, tiba-tiba Nabi ngeliat ada satu anak yang dari tadi ngempet aja di pojokan. Tahu ngempet tahu? Nyender. Tahu nyender? Nyandar. Disamperin sama Nabi. Kenapa kok kamu nggak bahagia sedangkan sekarang lagi hari raya Idul Fitri seperti teman-teman kamu? Kata tuh bocah, udah sono, gue lagi gak mau ngomong. Akhirnya ditegur lagi. Emang kenapa? Kemana bapak kamu, ibu kamu, saudara-saudara kamu? Dia jawab, ayah saya meninggal mati syahid perang sama Rasulullah. Ibu saya nikah sama ayah tiri. Habis itu ayah tiri saya ngambil rumah saya, ngambil harta-harta saya, ninggalin saya sampai sebatang kara. Saya nggak punya saudara. Akhirnya Rasulullah bawa ke rumah, dikasih ke Fatimah. Katanya, Fatimah, bikinkan anak ini makanan, minuman, dan ambilkan dia baju yang pantas untuk dia pakai. Diambilin nama Fatimah, kenyang tuh dia, pakai baju baru. Habis itu Rasulullah berkata, apakah kamu meridhoi untuk Muhammad menjadi ayahmu, Khadijah menjadi ibumu, Fatimah menjadi bibimu, Ali menjadi pamanmu, dan Hasan Husain menjadi saudaramu? Lalu di situ anak itu baru tersadar bahwa yang dari tadi berbicara dengan dia adalah Rasulullah. Akhirnya anak itu pun lari dan memeluk Rasulullah sampai erat. Dan anak ini bilang, aku meridhoi apa yang tadi kau omongkan. Setelah dari dia memeluk Rasulullah, dia langsung keluar menyamper teman-temannya yang tadi. Lalu salah satu temannya bilang ke dia, kenapa tadinya kamu yang tadi nangis sekarang menjadi bahagia? Kenapa tadi kamu memakai baju kusam sekarang malah memakai baju bagus? Akhirnya anak itu pun menjawab, berapa menit yang lalu aku kelaparan, sekarang aku kenyang. Berapa menit yang lalu aku memakai baju yang tidak bagus, sekarang aku bagus.
Berapa menit yang lalu aku yatim, tapi sekarang sudah tidak yatim karena Rasulullah sudah menjadi ayahku. Dan di situ anak-anak itu iri dan terdiam melihat anak itu telah diangkat menjadi anak Rasulullah. Dan dia pun berdoa kepada Allah, ya Allah, matikanlah bapak saya mati syahid, biar saya diangkat menjadi anak Rasulullah. Dia doa biar bapaknya mati. Akhir sama kayak anak Indonesia, ada yang lagi santunan anak yatim, dia pura-pura yatim padahal bapaknya masih ada, maknya masih ada, biar dapat duit biar dia anak yatim. Beneran bapaknya meninggal di rumah. Ada yang kayak gitu, ada? Ya ada, di sini ada berarti. Tapi di sini panitia kalau anda nyantunan anak yatim nggak usah kecewa, bahagia terus. Karena Rasulullah berkata, kalau kita nyanyiin anak yatim pasti sama aja kayak nyanyiin Rasulullah. Karena pada hari itu Rasulullah berkata, aku adalah bapak dari semua anak yatim di dunia. Mau yatim gak? Lah, jadi anak Rasulullah. Jadi kalau kita nonton anak yatim, kita nyanyi anak yatim, terus kalau pas kita masuk surga sama Rasulullah, kayak dua jari yang gak bakal pernah terpisahkan. Maaf, cukup sekian dari saya. Maafkan saya jika ada salah kata atau kata yang menyinggung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.